Halo teman-teman semuanya, dan Pak Lutfi selaku dosen mata kuliah Applikom Statistik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devia Putri Pragati, saya mahasiswi STIE Bank BPT Jateng. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas mengenai analisis regresi. Nah, di sini ada soalnya teman-teman dengan 20 data masa kerja dan gaji. Nah, untuk soal yang pertama, PT Anak Negeri ingin menghitung gaji pegawainya dengan masa kerja selama dia mengabdi di perusahaan tersebut. Berikut data masa kerja pegawai dan gajinya. Masalah yang akan diteliti adalah yang pertama itu, apakah ada hubungan antara masa kerja dengan jumlah gaji pegawai? Lalu kedua, apakah kecenderungan gaji pegawai di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan? Oke teman-teman, langsung aja kita ke aplikasi SPSS. Ini untuk variabel view-nya, untuk masa kerja dan gaji. Oke teman-teman, kita langsung klik aja pada analis. Kemudian kita pilih yang regression, lalu linear. Di sini ada dependent dan block 1 of 1. Di dependent kita masukkan masa kerja dan block 1 of 1 kita masukkan gaji. Lalu kita pilih statistik. Nah, kemudian ada regression coefficient. Kita centang yang estimate, model fit, dan deskriptif. Lalu kalau sudah kita continue, kemudian pilih option. Nah, untuk di option yang dipilih tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Lalu kita continue dan oke. Nah, oke teman-teman, jadi akan timbul seperti ini. Ada beberapa ini ya teman-teman, ada deskriptif statistik, correlation, variable, terus model summary, lalu ANOVA, ada coefficient juga. Seperti itu teman-teman. Kita kembali ke soal. Setelah menganalisis akan ada hasil seperti ini ya teman-teman. Ini untuk deskriptif statistik dan correlationnya sudah di copy di Word dari SPSS. Lalu untuk menjawab masalah yang pertama, ada rata-rata masa kerja dengan jumlah data 20 adalah 8,70 dengan standar deviasi 3,895. Lalu rata-rata gaji dengan jumlah data 20 adalah 675,00 dengan standar deviasi 213,060. Yang pertama, apakah ada hubungan antara masa kerja dengan jumlah gaji pegawai? Dari hasil perhitungan, didapatkan angka korelasi antara masa kerja dengan gaji yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,926. Artinya hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara masa kerja dengan gaji searah. Artinya jika semakin besar gaji akan membuat masa kerja cenderung akan meningkat. Nah, ini berdasarkan arahnya dapat dilihat apabila positif maka hubungan searah. Apabila negatif maka hubungannya berlawanan. Kemudian di sini juga ada nilai derajat korelasi ya teman-teman. Kemudian untuk melihat hubungan antara variabel masa kerja dengan gaji signifikan atau tidak dapat dilihat dari angka probabilitas signifikasi sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05 ya teman-teman. Untuk ketentuannya ini mengatakan apabila probabilitas kurang dari 0,05 maka ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut dan sebaliknya. Nah, oke teman-teman, untuk 0,00 tadi itu berdasarkan dari tabel signifikasi masa kerja dan gaji ini juga ada ya, bisa kita lihat di situ tadi. Oke, untuk selanjutnya ini ada model summary itu ya teman-teman. Menjawab masalah kedua, apabila kecenderungan gaji pegawai di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, untuk kepentingan tersebut kita menggunakan angka-angka di atas pada bagian predict value.
Cara melihatnya membandingkan antara data masa kerja penelitian awal dengan data gaji pegawai hasil prediksi. Jika ingin mengetahui cara perhitungan angka penjualan yang diprediksi, hitunglah dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya kita bisa lihat ya teman-teman pada layar ini. Y sama dengan A plus BX. Oke teman-teman, kita kembali ke SPSS saja. Oke teman-teman, seperti sebelumnya kita klik pada analis, lalu klik regresi, kita pilih linear. Nah, di sini untuk independen kita isi gaji. Lalu untuk block 1 of 1 kita isi masa kerja. Oke. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, ini untuk tabel-tabelnya seperti ini. Oke, kita copy ke Word untuk coefficientnya saja. Nah, untuk menghitung gaji yang diprediksi pada daerah pertama, maka formulanya sebagai berikut ya teman-teman. Y sama dengan 234,264. Lalu itu berdasarkan dari coefficientnya ditambah 50,659. Nah, dari hasilnya itu 284,925 ya teman-teman. Nah, untuk kesimpulannya di atas, dari kasus yang di atas ya teman-teman, untuk yang pertama yaitu hubungan antara masa kerja dengan gaji adalah 0,926 atau sangat kuat, searah dan signifikan. Lalu pengaruh masa kerja terhadap gaji sebesar 85,8%. Lalu pengaruh variabel lain di luar model sebesar 14,2%. Kemudian yaitu kecenderungan gaji secara umum mengalami kenaikan atau meningkat. Oke teman-teman, sekiranya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.